Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Aji Metapology. I am here to present my project, namely Digital Marketing Project Planning. In the field of digital marketing as a professional for the final project Jabar Coding Camp 2022. Oke, baik. Di dalam project ini, dalam Digital Marketing Project Planning, saya mengambil tema ekonomi UMKM Jojo CS. Jojo CS itu merupakan Jojo Clothing Store, di mana Jojo Clothing Store ini merupakan bagian dari Jojo Production Group. Kita masuk terlebih dahulu dalam introduction atau pengenalan. Di dalam Jojo Production Group itu memiliki beberapa usaha, yakni salah satunya Jojo Cloth Store dan Jojo Food Store. Nah, di sini saya mengambil Jojo Cloth Store yang merupakan usaha konveksi pakaian modern yang memproduksi t-shirt dan jaket. Nah, di sini saya mencoba menganalisis dan mencoba riset beberapa problem, needs, dan ideation atau solusi yang saya temukan dalam usaha ini. Itu yang pertama, problem itu masalah yang terjadi dalam pasar konveksi saat ini, yakni banyak pakaian yang cenderung pasaran, banyak digunakan banyak orang dengan desain yang sama dan dengan hal itu menghilangkan kesan elegan dan estetik. Apalagi pemuda-pemuda saat ini sangat menyukai sesuatu hal yang bisa dibilang rare atau langka. Nah, lalu yang kedua itu needs, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yakni itu pakaian yang simpel, elegan, nyaman, dan tidak pasaran tentunya. Lalu solusi yang saya berikan itu adalah produksi pakaian simpel, nyaman, elegan, dan menggunakan ads yang banyak di media dan produksi terbatas untuk kemudian barang ini menjadi eksklusif dan bisa dibilang cukup rare, lalu nyaman dan untuk digunakan maupun digunakan untuk kegiatan sehari-hari ataupun yang lainnya. Nah, di dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pertama identifikasi produk, lalu yang kedua identifikasi market, lalu yang ketiga formula jualan laris, lalu yang keempat efektif marketing, lalu yang kelima merancang officer, lalu yang keenam checklist konten promo, lalu yang ketujuh timeline, lalu yang kedelapan CRM atau teknik closing, lalu yang kesembilan our goal, dan yang kesepuluh our website. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari identifikasi produk. Di dalam Jojo Cloth Store ini, saya mengidentifikasi core value, yaitu yang pertama itu simple, yang kedua itu elegan, yang ketiga tidak pasaran, dan yang keempat estetik. Lalu di sini juga saya mengidentifikasi unique selling point dalam Jojo Cloth Store ini. Itu yang pertama. Desain simple dan minimalis, lalu produk elegan dan produksi terbatas agar tidak pasaran serta modern dan estetik yang sangat cocok digunakan untuk pemuda bahkan orang tua yang menggunakannya. Nah, kita memasuki yang kedua itu identifikasi market. Niche marketnya itu pemuda, mahasiswa, netizen, siswa, dan orang tua. Nah, modeling media marketnya itu yang pertama melalui Instagram, Facebook, WA, TikTok, dan website. Nah, mekanisme iklan yang saya gunakan itu melalui media sosial ads, Google Ads, dan juga SEO. Lalu yang ketiga kita memasuki dari formula jualan laris manis. Yang pertama itu cara tambah calon pembeli berbentuk follower. Nah, di sini saya berusaha menggunakan mekanisme atau teknik sosial media ads, Google Ads, dan SEO. Lalu yang kedua itu cara tambah calon pembeli berbentuk database. Nah, di sini ketika saya mendapatkan database pembeli atau konsumen, saya mencoba memfollow up lalu PDKT marketing dengan cara mengechat melalui Japri atau pribadi dan sosial media konten kreatif yang cenderung mengajak, lalu cenderung membuat konten-konten yang memotivasi agar konsumen-konsumen ini tetap bertahan
di dalam produk kami. Lalu yang ketiga itu cara tambah tim penjualan. Nah, membentuk tim penjualan ini saya berusaha untuk membuka ruang afiliator dan menambah mitra kerja. Nah, lalu yang keempat itu adalah formula jualan laris. Nah, di sini akselerasi jumlah follower ini saya akan menambahkan efektivitas dan masif dalam iklan, terutama dalam sosial media ads, Google Ads, dan SEO. Nah, lalu akselerasi jumlah database, saya berusaha untuk masif dalam memfollow up PDKT marketing, sosial media, konten kreatif. Lalu dalam akselerasi jumlah tim penjualan, saya berusaha memaksimalisasi ruang afiliator dan menambah mitra kerja. Sekarang kita memasuki efektif marketing. Di dalam efektif marketing itu terdapat seller konsultan dan momentum promosi. Di dalam seller konsultan, saya mengambil 3 cara, yaitu sharing, membuat timeline berbagi informasi yang bermanfaat bagi konsumen untuk meningkatkan atensi konsumen kepada usaha kami. Lalu yang kedua itu mengadakan Q&A, di mana tanya jawab dengan follower dan pancing database untuk bertanya. Lalu yang ketiga itu service, yaitu memberi pelayanan kepada konsumen seperti konsultasi, tips, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua itu momentum promosi, di mana sebelum promosi kami melakukan pengenalan produk, mengumpulkan konsumen dan prospek serta mendapat kepercayaan konsumen melalui cara natural momentum atau mengikuti tren dan artificial momentum membentuk atensi publik. Nah, lalu selanjutnya itu merancang offer. Nah, merancang offer itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada skrip promosi, konten video, konten grafis. Di skrip promosi, terdapat skrip preparation, lalu ada tambah leads, urgency, shifting, copywriting. Lalu yang kedua itu ada konten video. Di sini konten video juga dibuat terstruktur dan sistematis, mulai dari adanya video coming soon, video opening, video viral, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada konten grafis, di mana di dalamnya terdapat marketing kit, banner, promosi, cara order, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita memasuki checklist konten promo. Di sini saya dibuat terstruktur dan setersistematis mungkin agar mudah dalam saya membuat konten untuk usaha ini. Yang pertama, saya mengambil bulan pertama dan bulan kedua, lalu bulan ketiga. Di bulan pertama saya memperbanyak prospek dan membuat momentum. Di bulan kedua saya promosi woro-woro dan promosi. Dan lalu yang ketiga itu memperbanyak leads dan penutupan promosi. Nah, ini timeline yang saya susun dalam konten promosi. Yang pertama itu coming soon, survei produk, giveaway, pengumuman giveaway, waiting list, woro-woro, mulai promosi, tambah leads, follow up, dan penutupan promosi. Untuk kemudian saya berusaha menjual barang-barang yang saya produksi. Nah, lalu kita memasukkan CRM, di mana di CRM ini terdapat teknik closing dan SOPCS atau customer service. Nah, di dalam teknik closing ini saya menggunakan teknik persuasif closing, jenis kelangkaan atau meyakinkan prospek atau konsumen dengan batasan kelangkaan. Teknik ini akan dilakukan menarik minat konsumen agar merasa barang ini langka atau rare dan harus dimiliki. Nah, lalu SOPCS itu saya menggunakan pendekatan terhadap konsumen melalui teknik follow up dan sharing informasi unik untuk meningkatkan atensi dan daya beli konsumen. Nah, di our goals dari Jojo Clothing Store ini itu memiliki target omset 3 juta per bulan untuk awal kami membuka usaha dengan opsi peningkatan target tentunya. Lalu target penjualan kami itu 3.000 pieces per bulan dan ini juga memiliki opsi peningkatan target. Nah, saya juga produk usaha kami juga memiliki website, ya. Terutama website ini yang menaungi beberapa media sosial yang kami jalankan.
Nah, media sosial kami itu memiliki link bit.ly Jojo PGCS atau Jojo Production Group Clothing Store. Boleh diklik nanti untuk mengetahui lebih dalam usaha kami dan usaha yang sedang digarap. Nah, ini kontak kami dan terkhusus ini juga kontak milik saya sebagai founder Jojo Production Group yang menaungi Jojo Clothes dan Jojo Food Store. Lokasi kami bertempat di Kabupaten Badung, tepatnya di Jawa Barat, dan email kami juga tertera serta nomor telepon kami dapat dihubungi melalui SMS ataupun melalui WA. Nah, ini untuk link YouTube dari Final Project Jabar Coding Camp 2022. Di sini saya menyematkan link presentasi ini di dalam barcode ini. Silahkan dapat diakses melalui bit.ly AJ Final Project JCC 2022. Nah, sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Semoga Final Project ini ataupun Jabar Coding Camp ini dapat membawa masa depan yang lebih terang. Thank you for attention. Hopefully this project will bring blessing and goodness for a better future. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.